Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore waktu Jakarta. Selamat pagi waktu Madrid. Orang Spanyol menyebutnya Buenos Dias. Izinkan saya menyapa beberapa pembicara sebelumnya dan yang akan datang. Yang pertama, Prof. Azumardi Azra. Dulu waktu saya masih nyantri dengan Mas Dawam atau Dawam Raharjo almarhum, tulisan-tulisan Pak Azumardi disandingkan dengan Komarudin Hidayat dan almarhum Bahtiar Effendi, selalu jadi tugas wajib saya untuk membacanya, dan terima kasih kepada Pak Azumardi dan yang lainnya. Pak Ali Muhanif di Spanyol, masa kejayaan Islam, Andalusia, banyak sekali yang bisa di-riset, karena itu bisa dikirim dosen-dosen mudanya atau mahasiswa pascanya untuk riset, dan banyak yang menarik sebetulnya bisa ditemukan. Mas Trias, dulu kita sering bertemu di Jakarta, terakhir di ICMI bicara masalah Palestina. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di darat lagi, tapi paling tidak kita terhibur bisa bicara di forum virtual ini. Nah, yang terakhir Pak Mustafa Abdurrahman, ini teman dekat saya ingin mengucapkan selamat, bukunya luar biasa. Sebelum saya ke Madrid, saya secara reguler mengunjungi Kairo dan bertemu dengan beliau. Saya biasanya mengunjungi Kairo untuk mengupdate, karena bagaimanapun Mesir masih menjadi jantung politik bangsa Arab, masih menjadi jantung pemikiran dunia Arab, termasuk juga jantung pemikiran keislaman. Terakhir saya minta diantar ke Cairo University dan American University. Karena itu harapan saya ke depan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang mau belajar di Mesir tidak hanya ke Al-Azhar, tetapi Cairo University, bahkan American University, itu bagus sekali di Cairo. Saya sudah membolak-balik buku Pak Mustafa ini, walaupun sebagian sudah saya baca di Kompas ID. Sebagian juga pemikirannya saya dengar langsung dari beliau, tapi ada juga hal-hal yang baru yang tetap menarik. Secara umum saya melihat memang walaupun menurut Pak Mustafa Abdurrahman buku ini tidak baru-baru amat, tetapi bagi masyarakat Indonesia, khususnya para ulamanya yang berkiblat ke Timur Tengah, dan sebagian besar masih berkiblat ke Timur Tengah, ini shock ini melihat judul ini. Dan itu tidak apa-apa ya, karena cepat atau lambat menurut hemat saya mereka akan dipaksa keadaan untuk menerimanya. Mudah-mudahan ini juga menjadi pemicu supaya buku ini menjadi bestseller ya ke depan. Ada catatan lain yang saya buat ya, sejatinya sebetulnya bangsa Arab sudah tidak memimpin lagi dunia Islam ketika Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad runtuh dan Bani Umayyah yang dikendalikan dari Cordova atau Andalusia atau Spanyol sekarang ini runtuh. Kepemimpinan dunia Islam diambil alih oleh Turki, bangsa Turki. Dan kepemimpinan dunia Islam di bawah bangsa Turki baru runtuh ketika Turki Utsmani kalah di dalam Perang Dunia Pertama. Ini saya kira catatan-catatan yang sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Dan sejak itu sebetulnya kepemimpinan Islam di bawah dunia Arab itu hanya persoalan romantisme. Ya. Nah, karena itu romantisme yang ada itu masih terus dipelihara sampai sekarang, termasuk di Indonesia. Nah, ada yang menarik yang lain juga yang saya perhatikan.
bahwa Mesir itu menurut catatan Pak Mustafa di dalam bukunya sebetulnya melakukan reformasi lebih awal dibanding Jepang. Dan ketika dibandingkan dengan restorasi Meiji Jepang, menurut Pak Mustafa ini dunia Arab itu gagal. Nah, menurut hemat saya memang kalau dibandingkan dengan sukses Jepang bisa dikatakan gagal. Tetapi kalau dibandingkan dengan dunia Islam yang lainnya, Mesir termasuk paling berhasil. Karena apa? Kalau kita lihat misalnya ya, musik orkestra Mesir tahun 60-an sampai 70-an itu masih luar biasa. Masih memukau, yang melahirkan Ummu Kalsum misalnya. Nah, kemudian juga kalau lihat film-film Mesir, saya pernah mengunjungi museumnya di Iskandaria, luar biasa. Film-film Mesir itu sampai tahun 80-an masih mendominasi dunia Arab dan dunia Islam, memberikan inspirasi. Begitu juga Al-Azhar dan seterusnya. Jadi memang kalau dibandingkan Jepang bisa dikatakan gagal. Tetapi kalau dibandingkan dengan dunia Islam yang lain, Mesir paling maju. Nah, sayangnya sejak Perang 1973 praktis mandek. Tidak ada perkembangan berikutnya, termasuk juga tidak berkembang pembaharuan pemikiran di Mesir. Nah, karena itu menurut hemat saya apa yang terjadi hari ini adalah puncak kegagalan, ya, puncak keterpurukan, ya. Nah, karena itu menurut hemat saya walaupun sejumlah pemikir di IAIN yang sekarang menjadi UIN, ya, bahkan sekarang saya senang Mas Komarudin Hidayat memimpin U3I, ya, itu Indonesia bisa membangun paradigma baru pemikiran Islam yang bukan mustahil pada saatnya dunia Arab akan belajar dari Indonesia. Karena apa? Ya, menurut hemat saya sampai saat ini dunia Arab belum menemukan formula yang ideal bagaimana hubungan antara agama dan negara. Belum menemukan. Nah, sementara di Indonesia tahun 1945 udah selesai. Ya, apa yang disinggung oleh Pak Ali Muhanif itu memperkuat, ya, bahwa kemenangan Ikhwan di Mesir itu ternyata kembali ke masa lalu, ya, tidak maju ke depan sehingga kemudian menimbulkan kekhawatiran, kecemasan dan seterusnya implikasi-implikasi negatif yang lainnya. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan teoritis, ya, apa yang dibuat oleh Pak Mustafa Abdurrahman itu, kalau kita melihat sebuah persoalan itu kan kemudian kita melihatnya ada faktor eksternal, ada faktor internal, ya. Faktor eksternalnya itu sudah banyak sekali dikaji, masalah kolonialisme, kemudian faktor Amerika dan Israel dan lain sebagainya. Nah, menurut hemat saya di dunia Arab termasuk di dunia Islam sekarang bukan hanya faktor eksternal yang terus dibesar-besarkan untuk menutupi kelemahan diri sendiri, tetapi juga sampai pada titik mencari kambing hitam. Coba perhatikan tokoh-tokoh Islam, ya, yang melihat kegagalan partai-partai Islam di Indonesia. Ini kan juga terbawa dengan pola itu, ya, bahkan menyalah-nyalahkan orang lain dan mencari-cari kambing hitam. Dan tradisi, nah ini yang saya kira relevan apa yang disinggung Pak Azumardi Azra, ya, dengan kata-katanya yang dengan sarkasme, ya, tidak mau belajar dari pengalaman masa lalu, ya. Kalau saya menggunakan bahasa yang lebih ilmiah adalah umat Islam termasuk di Indonesia tidak ada tradisi untuk melakukan introspeksi diri, ya. Nah, sehingga kemudian tidak menyadari atau tidak mengakui kesalahan atau kekurangannya. Dengan paradigma itu tidak pernah terfikir untuk memperbaiki diri. Nah, karena itu kesalahan berulang-ulang akan terus berlanjut. Nah, bahasa lain yang saya perhatikan juga yang menarik yang digunakan oleh Pak Mustafa adalah menurut Pak Mustafa di Timur Tengah masih terjadi pertarungan antara kelompok literalis, formalis, ya, dengan kelompok substansialis,
ya, yang suka berpikir dengan kontekstualisme. Ada bahasa yang lebih lugas barangkali, ya, pertarungan antara fundamentalisme atau kelompok fundamentalis dengan kelompok rasional. Pertarungan antara kelompok intoleran dengan kelompok moderat dan toleran. Nah, ini saya kira akan menggambarkan. Nah, sampai saat ini kalau saya baca tulisan-tulisan Pak Mustafa itu benar adanya. Ya, kemenangan kelompok fundamentalisme, kelompok literalisme, ya, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan ini menyadarkan tokoh-tokoh Islam di Indonesia sehingga kemudian bisa lebih menghargai prestasi tokoh-tokoh Islam Indonesia yang sudah meletakkan hubungan khususnya antara negara dan agama dengan sangat baik, dan kelompok-kelompok yang moderat, toleran, rasional, kontekstualis yang menerjemahkan spirit agama ke situasi dan kondisi saat ini. Ini akan memberikan jawaban dan jalan keluar banyak hal yang kita hadapi saat ini. Nah, karena itu kita bisa rasakan kenapa dunia Arab itu tertinggal dalam masalah sains, teknologi, bahkan industri modern. Mereka lupa bahwa di zaman kejayaan Abbasiyah dan Umayyah khususnya di Cordova atau Andalusia, justru karena kemampuannya atau kemajuannya bidang sains, teknologi, dan juga industri modern. Kalau dibandingkan Indonesia dengan Turki, ya, Indonesia memang tertinggal dalam hal industri modern. Kenapa? Karena Turki sudah masuk industri modern ketika menjadi anggota NATO 1952. Sementara di Indonesia masuk ke industri modern baru ketika Pak Habibie Menristek. Nah, karena itu menurut hemat saya saat ini umat Islam, khususnya tokoh-tokoh Islam di Indonesia, memiliki tanggung jawab lebih untuk menolong saudara-saudara Muslimnya di dunia Islam yang lain, termasuk di dunia Arab. Saya kira IAIN memiliki kemampuan untuk itu. Apalagi sekarang IAIN kan sudah menjadi UIN, ya, di mana ilmu-ilmu sains modern juga diajarkan sehingga tidak ada lagi split kepribadian, ya, mana ilmu dunia, mana dunia ilmu akhirat. Semua ilmu itu adalah dari Allah dan asalnya satu. Nah, ini saya kira beberapa catatan dari saya. Mudah-mudahan ini bisa memperkaya apa yang sudah ditulis oleh Pak Mustafa Abdurrahman. Terima kasih. Kalau setiap peristiwa besar itu selalu ada efek negatif, ada efek positifnya, ya. Nah, bagaimana efek positif dan negatifnya keterpurukan bangsa Arab ini terhadap Indonesia? Nah, efek negatifnya saya kira biar Pak Mustafa lah yang menjawab. Saya akan menjawab efek positifnya saja. Itu kelompok-kelompok fundamentalis, intoleran di dalam negeri akan kehilangan ruhnya, akan kehilangan kiblatnya. Nah, ini saya kira akan di dalam waktu yang tidak terlalu lama akan mengurangi konflik-konflik yang beralasan perbedaan-perbedaan apakah etnis, suku, ras maupun agama di Indonesia. Ini akan jauh menurun dan memberikan ruang yang lebih luas bagi kelompok-kelompok moderat dan toleran. Nah, yang terkait dengan pertanyaan Pak Leonardo, saya tidak akan ingin menambah karena Pak Azumardi sudah sangat detail. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa toleransi, moderasi itu bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita rawat dan kita jaga. Nah, terakhir saya ingin juga menyampaikan kepada Prof. Azumardi dan juga ke Prof. Ali Muhanif. Saya melakukan kajian yang sangat mendalam mengenai Islam di Andalusia.
Nah, ini ternyata berkorelasi positif dengan temuan-temuan Pak Mustafa Abdurrahman saat ini. Jadi Islam masuk ke Andalusia ini 711 dan meninggalkan Andalusia itu 1492. Jadi 7 abad lebih, bahkan hampir 8 abad. Nah, itu ada 3 periode. Periode yang pertama adalah di bawah Bani Umayyah. Islam menjadi rahmatan lil alamin, betul-betul menjadi penerang bagi bangsa Eropa yang waktu itu di masa kegelapan, karena sikap-sikap toleran, moderat, ya, dan kemudian ini terekspresi di dalam berbagai bentuknya, ya, termasuk sains, teknologi, industri modern, dan juga seni, termasuk sastra, musik, dan seterusnya. Nah, kemudian masuk periode kedua di bawah Almurabitun. Jadi kalau yang Bani Umayyah ini bangsa Arab yang memimpin, Almurabitun ini Afrika. Nah, semangatnya puritanisme, ya. Nah, sehingga kemudian ada penggerusan prestasi-prestasi peradaban yang disumbangkan oleh sebelumnya karena diharam-haramkan dan seterusnya, termasuk juga sikap intoleran terhadap minoritas. Nah, kemudian periode berikutnya lebih parah lagi, Al-Muwahhidun. Wah, ini lebih puritan lagi. Nah, sehingga kemudian ini secara sistematis membuat umat Islam terusir dari Spanyol. Ini saya kira kalau dilakukan kajian-kajian lebih detail, ada konsistensi, ya, bahwa moderasi, toleransi itu membawa kemajuan, sementara fundamentalisme, intoleransi itu membawa ke terpurukan. Ini saya kira akan menarik, ya, kalau diteliti lebih detail. Terima kasih.